Konflik sektarian di Maluku yang terjadi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an merupakan salah satu konflik terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Konflik ini melibatkan dua kelompok besar, yaitu umat Muslim dan Kristen, yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan secara damai di wilayah tersebut. Untuk memahami konflik ini secara rinci, penting untuk melihat penyebab, perkembangan, dan dampak sosial dari peristiwa ini. Penyebab konflik. 1. Faktor historis dan sektarian. Maluku memiliki sejarah panjang terkait keragaman agama, terutama Islam dan Kristen. Sebelum masa kolonial, wilayah ini sudah memiliki penduduk dengan keyakinan berbeda, namun hidup berdampingan. Namun, selama penjajahan Belanda, politik, divide et impera, pecah belah memisahkan komunitas berdasarkan agama, dengan Kristen sering mendapat perlakuan istimewa. Hal ini memicu ketegangan laten yang perlahan menumpuk. 2. Faktor ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara kelompok etnis dan agama juga menjadi faktor penting. Pada masa Orde Baru, terjadi migrasi besar-besaran orang Muslim dari daerah lain ke Maluku melalui program transmigrasi. Orang-orang pendatang ini seringkali berhasil secara ekonomi, sementara penduduk asli, terutama Kristen, merasa terpinggirkan. 3. Krisis politik nasional. Krisis ekonomi yang memuncak pada 1998 dan jatuhnya Soeharto memicu ketidakstabilan di berbagai daerah, termasuk Maluku. Pemerintah pusat yang lemah pasca reformasi membuka peluang bagi elit lokal dan kelompok-kelompok radikal untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. 4. Provokasi oleh elit lokal dan radikalisasi. Ketegangan sektarian di Maluku diperburuk oleh provokasi dari beberapa elit lokal dan organisasi radikal. Kelompok-kelompok radikal seperti Laskar Jihad Muslim, dan kelompok-kelompok milisi Kristen terlibat dalam memperkeruh konflik. Mereka memanfaatkan perbedaan agama sebagai sarana untuk membangkitkan sentimen permusuhan di antara dua komunitas. Perkembangan konflik. Pemicu awal, Januari tahun 1999. Konflik secara langsung dimulai pada tanggal 19 Januari tahun 1999 di Ambon, ketika perkelahian kecil di pasar antara seorang pemuda Muslim dan seorang sopir angkot Kristen meluas menjadi konflik antaragama. Ketegangan cepat menyebar ke seluruh wilayah Ambon dan kemudian ke pulau-pulau lain di Maluku. Kekerasan dan kerusuhan massal. Pertempuran antara kelompok Muslim dan Kristen meluas dengan cepat. Kekerasan termasuk pembakaran rumah ibadah, masjid dan gereja, pembunuhan massal, dan serangan terhadap permukiman lawan. Milisi-milisi bersenjata dari kedua belah pihak turut memperkeruh suasana, dan di beberapa tempat terjadi pembentukan garis batas sektarian yang membagi kota dan desa berdasarkan agama. Keterlibatan pihak ketiga. Kedatangan Laskar Jihad dari Jawa pada pertengahan 2000 memperburuk situasi. Mereka berperan besar dalam mendukung komunitas Muslim, namun hal ini justru memperpanjang konflik dan meningkatkan intensitas kekerasan. Upaya penyelesaian. Pada 2002, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil menegosiasikan perjanjian damai melalui Perjanjian Malino Asteris. Meskipun kekerasan mulai mereda, luka sosial dan trauma yang ditinggalkan sangat dalam. Akibat dan dampak sosial. 1. Korban jiwa dan kerusakan. Diperkirakan lebih dari 5.000 orang tewas dalam konflik ini, sementara ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Banyak rumah, tempat ibadah, dan infrastruktur yang hancur akibat kerusuhan. Komunitas yang dulunya hidup berdampingan kini terpisah oleh garis-garis sektarian yang tegas. 2. Segregasi sosial. Konflik ini mengakibatkan segregasi fisik dan sosial antara komunitas Muslim dan Kristen. Di banyak wilayah, desa dan kota dibagi berdasarkan agama, dan orang-orang takut untuk berpindah ke wilayah yang mayoritas berbeda. Segregasi ini masih terasa hingga beberapa tahun setelah konflik. 3. Kehancuran ekonomi. Dampak ekonomi juga sangat besar, dengan kegiatan perdagangan dan ekonomi terganggu total selama konflik. Banyak penduduk kehilangan mata pencaharian, sementara proses rekonstruksi membutuhkan waktu yang lama. 4. Trauma psikologis.
Konflik ini meninggalkan trauma yang mendalam di kalangan penduduk. Baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami dampak psikologis dari kekerasan yang mereka saksikan atau alami. Proses rekonsiliasi juga berjalan lambat, dengan ketidakpercayaan yang tinggi antara komunitas yang dulunya bersahabat. 5. Perubahan demografi. Konflik mengakibatkan pergeseran populasi. Banyak orang Kristen atau Muslim yang meninggalkan wilayah-wilayah yang kini didominasi oleh agama lawan. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi penduduk di berbagai wilayah di Maluku. Dampak sosial jangka panjang. Masyarakat yang terpecah. Meskipun kekerasan telah berakhir, dampak sosialnya terus terasa dalam bentuk ketidakpercayaan antara komunitas Muslim dan Kristen. Masyarakat yang dulunya hidup bersama kini terbagi secara sektarian, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam politik lokal. Radikalisasi. Konflik juga menyebabkan radikalisasi di beberapa kelompok agama. Kelompok-kelompok radikal terus ada meski kekerasan telah berakhir, dan di beberapa kasus mereka masih mencoba mempengaruhi politik lokal dengan sentimen sektarian. Upaya rekonsiliasi. Pemerintah, LSM, dan organisasi agama terus bekerja untuk mempromosikan rekonsiliasi, namun tantangan besar tetap ada. Salah satu inisiatif utama adalah memulihkan hubungan antaragama melalui dialog dan proyek pembangunan bersama. Konflik Maluku adalah pelajaran pahit tentang bagaimana perbedaan agama dan etnis dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi. Meski perdamaian telah dicapai, proses penyembuhan sosial dan rekonsiliasi membutuhkan waktu yang panjang dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Ya, meskipun konflik sektarian di Maluku pada awal 2000-an menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa, upaya perdamaian berhasil dilakukan. Pada Februari tahun 2002, pemerintah Indonesia memfasilitasi perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Malino atau Deklarasi Malino yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok Muslim dan Kristen di Maluku. Inisiatif ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat itu, Yusuf Kala. Isi utama perjanjian ini mencakup 1. Penghentian segala bentuk kekerasan dan permusuhan antara kedua belah pihak. 2. Pembentukan kembali rasa persatuan dan kerukunan antaragama di wilayah Maluku. 3. Pemulangan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. 4. Pengadilan bagi para pelaku kejahatan selama konflik dan penegakan hukum yang lebih baik di masa depan. 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang hancur, serta pemulihan ekonomi. Setelah perjanjian ini ditandatangani, kekerasan secara bertahap berkurang, dan proses rekonsiliasi mulai berjalan. Meski begitu, perdamaian tidak langsung pulih sepenuhnya. Ada ketegangan dan ketidakpercayaan yang tersisa, serta segregasi yang masih terlihat di beberapa wilayah. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses perdamaian termasuk trauma sosial, segregasi agama, dan radikalisasi di beberapa kelompok. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai inisiatif lokal dan nasional untuk memperbaiki hubungan antaragama terus dilakukan. Beberapa contoh langkah positif adalah dialog antaragama yang dilakukan oleh komunitas lokal, rehabilitasi fisik dan ekonomi, termasuk perbaikan infrastruktur, sekolah, dan tempat ibadah, pendampingan sosial dan psikologis untuk korban konflik dan pengungsi. Meskipun luka akibat konflik masih ada, Maluku perlahan-lahan kembali menjadi wilayah yang lebih damai. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perdamaian mungkin, meskipun membutuhkan waktu dan kerja keras untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Konflik sektarian di Maluku meninggalkan banyak pelajaran penting atau hikmah yang bisa diambil, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikut beberapa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. 1. Pentingnya toleransi antaragama. Konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya kedamaian ketika toleransi antaragama tidak dijaga. Sebelum konflik, Muslim dan Kristen di Maluku hidup berdampingan dalam kerukunan selama bertahun-tahun.
Konflik memperlihatkan bahwa persaudaraan dan toleransi harus terus dipelihara, dan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. 2. Bahaya provokasi dan polarisasi. Konflik ini juga mengajarkan betapa mudahnya perpecahan terjadi jika provokasi digunakan untuk memanipulasi masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk elit politik dan kelompok radikal, seringkali memanfaatkan sentimen agama atau etnis untuk tujuan mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap informasi yang memecah belah dan tidak mudah terprovokasi. 3. Pentingnya dialog dan rekonsiliasi. Solusi damai melalui Perjanjian Malino menjadi bukti bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dialog, jika ada kemauan baik dari kedua belah pihak. Dialog antaragama dan rekonsiliasi adalah langkah penting untuk membangun kembali perdamaian. Masyarakat harus lebih sering terlibat dalam dialog terbuka untuk saling memahami dan mengurangi prasangka. 4. Dampak konflik bagi kehidupan sosial. Konflik Maluku mengajarkan betapa merusaknya konflik terhadap kehidupan sosial. Ribuan nyawa hilang, ratusan ribu orang mengungsi, dan infrastruktur hancur. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok, tetapi oleh seluruh masyarakat. Keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan dapat hilang dengan cepat jika konflik tidak dicegah. 5. Perlunya sistem keadilan yang adil. Konflik di Maluku memperlihatkan bahwa ketidakadilan, baik ekonomi, politik, maupun hukum, bisa menjadi pemicu konflik. Masyarakat yang merasa tidak diperlakukan adil, baik karena faktor ekonomi atau perbedaan agama, mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Oleh karena itu, sistem keadilan yang adil dan merata sangat penting untuk menjaga perdamaian. 6. Kebersamaan dalam keberagaman. Salah satu hikmah penting dari konflik ini adalah bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis. Konflik sektarian di Maluku mengingatkan kita bahwa kebersamaan dalam keberagaman harus terus diperjuangkan. Kebinekaan adalah kekuatan, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. 7. Trauma yang membangun kesadaran. Konflik ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi banyak orang, baik fisik maupun mental. Namun, trauma tersebut juga dapat membangun kesadaran pentingnya hidup damai dan menghargai perbedaan. Banyak pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi setelah konflik menyadari bahwa kekerasan tidak pernah menghasilkan kebaikan, melainkan hanya kehancuran dan penderitaan. 8. Peran pemerintah dan masyarakat dalam perdamaian. Konflik Maluku menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga perdamaian. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menangani konflik, baik melalui penegakan hukum yang adil maupun diplomasi damai. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan dan menghindari provokasi. 9. Pentingnya pendidikan perdamaian. Dari peristiwa ini, muncul kesadaran bahwa pendidikan perdamaian dan toleransi harus diajarkan sejak dini. Dengan memahami pentingnya hidup damai dan menghormati perbedaan, generasi mendatang dapat tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya menjaga persatuan. 10. Ketahanan dan kebangkitan masyarakat. Salah satu hikmah yang paling kuat adalah bahwa masyarakat Maluku, meski menghadapi konflik berdarah, menunjukkan ketahanan luar biasa untuk bangkit dan berjuang kembali membangun kehidupan yang damai. Ini menjadi inspirasi bagi semua bahwa meskipun konflik dapat menghancurkan, masyarakat yang bersatu dapat pulih dan membangun kembali kedamaian dengan semangat kebersamaan. Hikmah dari konflik Maluku mengajarkan bahwa perpecahan akibat perbedaan tidak pernah menghasilkan kebaikan, dan bahwa persatuan, dialog, dan keadilan harus selalu menjadi pondasi bagi kehidupan bersama.